Hewan dalam Al-Quran Part 2 Kisah Anak Islami. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Yaya Official. Di video ini kita akan mengenal jenis-jenis hewan yang disebutkan dalam Al-Quran Part 2. Like dan subscribe dulu ya Bu Yaya Official. Yuk kita mulai. Yang pertama, ular, snake. Ular disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 104-107 tentang dialog Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Pada zaman Nabi Musa, Fir'aun menantang Nabi Musa dengan mendatangkan para tukang sihir untuk melawan kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir memulai terlebih dahulu tantangan tersebut dengan melemparkan tali dan tongkat ke area pertandingan. Tiba-tiba, tali temali dan tongkat-tongkat tersebut dalam pandangan Nabi Musa akibat pengaruh sihir berubah menjadi ular-ular yang menjalar kian kemari. Maka Nabi Musa pun mulai takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menegurnya agar tidak takut, karena yang diberikan kepada Musa yaitu mukjizat tongkat bisa berubah menjadi ular yang akan mengalahkan semua itu. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya. Tongkat yang dilemparkan Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular besar dan menelan semua ular-ular palsu tukang sihir tersebut. Para tukang sihir yang berkumpul di arena tahu persis bahwa apa yang dilakukan Musa sama sekali bukanlah sihir. Kekalahan itulah yang menyadarkan para tukang sihir bahwa yang mereka hadapi bukanlah ahli sihir, tapi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mereka pun menyatakan beriman yang membuat Fir'aun murka. Yang kedua, anjing, dog. Tahukah kamu, ada seekor anjing yang masuk surga. Anjing itu adalah anjing penjaga Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah salah satu peristiwa yang ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26. Pada zaman dulu, ada seorang raja bernama Raja Dikyanus. Dia meminta seluruh rakyat untuk menyembah selain Allah. Jika tidak dipatuhi, rakyat akan disiksa dan dibunuh. Karena takut, rakyat mematuhi rajanya, kecuali 7 pemuda yang memilih melarikan diri dan bersembunyi ke dalam gua Al-Kahfi. Saat para pemuda tersebut dalam perjalanan menuju gua, ada seekor anjing mengikuti mereka. Setelah tiba dalam gua, anjing inilah yang menjadi penjaga pintu gua tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka semua di dalamnya, termasuk anjing tersebut, dan membangunkan mereka kembali 309 tahun kemudian tanpa disadari. Setelah mereka dibangunkan kembali oleh Allah, saat itu salah satu dari 7 pemuda Ashabul Kahfi pergi ke kota untuk membeli makanan. Tapi ia sungguh terkejut melihat keadaan kota yang pemandangannya sangat berbeda. Bahkan mereka baru mengetahui bahwa Raja Zalim telah diganti dengan pemimpin yang adil. Semua pemuda di dalam gua meminta untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menggemparkan rakyat. Oleh karena itu, Allah mengabulkan permintaan pemuda tersebut. Dan saat itu juga malaikat maut mengambil nyawa mereka beserta tertutupnya gua Al-Kahfi. 3. Lebah, bee. Di dalam Al-Quran terdapat satu surat bernama An-Nahl yang berarti lebah. Lebah merupakan serangga yang sangat istimewa. Allah memberitahu lebah untuk membuat sarangnya di tempat-tempat yang berbeda.
seperti di gunung-gunung, pohon-pohon kayu, dan bahkan di tempat yang dibuat oleh manusia. Lebah membuat madu yang sangat istimewa. Madu ini tidak hanya enak untuk dimakan, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang besar. Madu dapat membantu kita sembuh dari berbagai penyakit seperti batuk dan pilek. Dan semua ini adalah keajaiban dari Allah. Allah juga mengajarkan lebah untuk mengambil nektar dari buah-buahan di bumi untuk membuatnya menjadi madu yang lezat tadi. Dan lebah melakukan tugas ini dengan sangat baik dan berjalan di atas jalan-jalan yang telah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katak, frog. Katak disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 133, yaitu tentang azab yang diturunkan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Allah mengirimkan ribuan katak untuk mengazab mereka. Fir'aun dan pengikutnya diceritakan sebagai orang yang sombong dan tidak mau mendengarkan peringatan dari Allah. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan yang paling kuat di dunia dan menganiaya kaum Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan berbagai macam bencana dan mukjizat kepada Fir'aun dan pengikutnya agar mereka bisa menyadari kebesaran Allah dan kembali kepada jalan yang benar. Salah satu mukjizat itu adalah katak. Allah mengirimkan katak ke seluruh wilayah Mesir sehingga katak berkembang biak dan terdapat di mana-mana, termasuk di istana Fir'aun. Katak-katak itu mengeluarkan suara yang sangat keras dan mengganggu tidur Fir'aun dan pengikutnya. Namun, meskipun merasa terganggu, Fir'aun dan pengikutnya tetap sombong dan tidak mau mengubah perilaku mereka. Nyamuk, mosquito. Dalam Al-Baqarah ayat 26, Allah dengan tegas menyatakan tak segan untuk membuat contoh dan perumpamaan dengan menggunakan perumpamaan seekor nyamuk atau bahkan lebih kecil dari itu. Keistimewaan dari Allah bagi nyamuk adalah nyamuk mempunyai 100 mata di kepala, 48 gigi di dalam mulut, dan 3 jantung. Satu jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung yang lain untuk mengatur kedua sayapnya. Nyamuk tidak dapat melihat bentuk dan warna. Namun nyamuk mempunyai radar yang dapat mendeteksi berbagai objek dengan cara merasakan suhu yang dipancarkan oleh objek tersebut. Nyamuk mempunyai organ yang dapat mengencerkan darah yang disedotnya, sehingga darah itu mengalir dengan mudah melalui semutnya yang halus. Laba-laba, spider. Kata laba-laba terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Ayat tersebut berbunyi, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ayat tadi menyamakan kaum musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai pelindung, dengan laba-laba yang membuat sarang sebagai pelindung. Begitu lemah dan mudah hancur. Sarang laba-laba sama sekali tidak melindungi dari panas dan dingin. Sedikit sentuhan dapat membuat sarang itu porak-poranda. Sama dengan berhala yang dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan, padahal mereka merupakan benda yang lemah. Yeay, Alhamdulillah, kini kita sudah belajar tentang beberapa jenis hewan dalam Al-Quran Part 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya di Bubuye Official. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.